قال صوابا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'amihi wassalatu wassalamu ala rasulih. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur. Walhamdulillahilladzi amarana bittiba'ir rasul wa nahana 'anil muharramat wa rafa'al mujahidina fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi anwa'il bisharat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan sahibul imam Ustaz Ahmad Maulana, staf dari Bapekis Pak Ustaz Haji Ismail, beserta staf Bapekis lainnya. Serta yang saya hormati, saya muliakan para jamaah sekalian yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya sehingga dapat berkumpul, berjumpa, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini. Semoga kita yang ada di tempat mulia ini juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan di surganya Allah bersama para nabi dan juga nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tinggal 4 hari lagi, kurang lebih 4 hari lagi kita akan sampai kepada Idul Fitri. Id berasal dari kata ada, ya'udu id, artinya kembali. Fitri adalah futur. Fitri itu futur, makan. Jadi sebulan kita nggak makan, akhirnya pada Idul Fitri kita bahkan diwajibkan makan. Kenapa? Karena pada hari Idul Fitri haram hukumnya orang untuk melakukan ibadah puasa. Idul Fitri. Ada juga para ulama yang mengatakan Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, suci, bersih, jernih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun ada beberapa hari lagi yang masih bisa kita isi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Begitu banyak kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini, yang nanti pada saat datang bulan Syawal, amalan-amalan tersebut tidak bisa kita laksanakan pada bulan lainnya, hanya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa di siang hari, siam di siang hari. Siam di siang hari yang paling afdol, puasa yang paling afdol adalah puasa pada bulan Ramadan. Bahkan Allah dalam hadis qudsi, kalau kita buka Sahih Bukhari, bab siang, bab puasa, hadis pertama hadis qudsi dalam bab puasa. Dalam hadis qudsi tersebut, sebelum saya sampaikan apa itu hadis qudsi, Pak. Apa hadis qudsi? Apa bedanya hadis qudsi, hadis Nabi sama Al-Quran? Apa bedanya Al-Quran, hadis Nabi dan hadis qudsi? Apa bedanya? Kita sering dengar qala Rasulullah, iya, qala Allah, iya. Hadis qudsi apa nih? Satu lagi hadis qudsi. Gimana, Pak? Jadi Al-Qur'an itu saya bandingkan. Al-Qur'an itu teksnya dari Allah. Teks Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an itu dari Allah. Maknanya dari Allah. Jelas? Teks dan maknanya dari Allah, itu Al-Qur'an. Maka kita hambanya nggak boleh mengubah-ubah teks Al-Quran, ayat Al-Quran nggak bisa.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia sudah kuat itu, nggak bakalan bisa diubah-ubah ayat Al-Quran itu, karena Allah sendirilah yang menjaga teks-teks itu dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu teksnya dan maknanya itu dari Allah. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis Nabi itu teksnya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Jelas ya? Nah, ini tentu nanti kita jabarin lagi kalau dalam ilmu mustalahul hadis panjang lagi. Karena ada hadis marfu, hadis yang disandarkan pada Rasul, ada hadis mauquf, hadis yang disandarkan pada sahabat, ya. Terus dan hadis lainnya. Tapi kalau hadis itu teksnya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Nah, ini ada di tengah-tengah nih, namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah maknanya dari Allah, teksnya dari Nabi. Jelas? Teksnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kenapa hadis qudsi tidak masuk dalam Al-Quran? Karena teksnya dari Nabi, bukan dari Allah. Maknanya saja dari Allah. Itu. Jelas ya? Nah, dalam hadis Sahih Bukhari, ini bab siam, hadis pertama. Jadi Allah berfirman. Nah, walaupun dalam hadis, tapi namanya hadis qudsi. Firmannya firman Allah, tapi teksnya dari Nabi. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal perbuatan anak Adam buat hambanya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Kalau ibadah yang lain, itu ibadah yang jahar, yang zahir, yang kelihatan. Sholat orang lihat, oh kita lagi sholat tuh. Zakat ya ada amilnya, kita bayar zakat sama amil, orang lain lihat. Haji bahkan kita kalau pergi haji dianterin sama satu orang kampung, sekampung orang yang berangkat haji cuma satu, yang nganterin banyak kok. Tapi puasa dia ibadah sir, ibadah yang tersembunyi, hanya hamba dan Tuhan yang tahu. Semakin baik kualitas ibadah puasa kita, berarti semakin besar ganjaran pahala yang Allah berikan. Wa ana ajzi bihi, Allah sendiri akan memberikan ganjaran pahalanya. Semakin buruk kualitas puasanya, maka semakin kecil pahala puasanya. Kan begitu. Tapi hadis itu tidak mentok di situ, ditambahin hadisnya. Apa disebutnya? Asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu perisai, tameng. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Kalau ada di antara kalian berpuasa, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok. Ya, bahkan ditambahkan wa in qatalahu ahadun, kalau ada orang yang mau berantem, ngajak berantem, faqul ini mru'un shaim, maka katakan kepada orang yang ngajak berantem tadi, apa katakan? Saya orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena puasa adalah tameng. Kita kalau puasa enggak mau tuh sampai bakalan pahala puasa kita luntur. Wah, sayang lagi puasa. Nah, besok setelah Ramadan hilang, kita lewatin, kita udah nggak berpikir begitu lagi. Bahkan kita jarang berpuasa. Apalagi keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, yang demi jiwa Muhammad SAW berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. La khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misik. Mulutnya orang berpuasa lebih wangi min rihil misik daripada baunya minyak misik, minyak kasturi. Ada yang bertanya, benar Ustaz, dibuka maskernya. Kalau pakai masker, hembuskan anginnya. Bau minyak misik ada Pak? Enggak. Karena para ulama mengatakan yang bau minyak misik itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Ketika orang-orang masuk surga, ada orang yang mulutnya wangi banget. Itu menunjukkan bahwa hamba Allah tersebut orang-orang yang suka berpuasa ketika hidup di dunianya. Lisa'ini farhatani, tambahin lagi. Bagi orang berpuasa dia punya dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarihi, dia bergembira pada saat berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia bergembira pada saat nanti bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah, keutamaan itu jangan sampai hilang hanya di bulan Ramadan saja kita lakukan berpuasa, tapi untuk menjaga keistiqomahan kita. Ya, harus continuity itu. Terus menerus, jangan sampai Ramadan doang. Setelah Ramadan kita juga bisa berpuasa selanjutnya. Bahkan
ada satu hadis yang Rasulullah katakan, man shoma Ramadan, siapa orang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan, ditambah lagi diikutin, atba'ahu diikuti, bukan hanya Ramadan doang, dia berpuasa 6 hari, sittan min syawalin, di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka hitungan dia sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Jadi besok habis Ramadan selesai, hari pertama Idul Fitri haram untuk berpuasa, setelahnya kita berpuasa 6 hari sittan min Syawal, di bulan Syawal. Ada yang bertanya, 6 hari itu berturut-turut atau dia parsial, pecah-pecah? Misalnya hari ini lagi pengen puasa dulu, besok enggak, besoknya Ramadan kita makan opor lagi nih, enggak dulu berarti. Oh besok lagi baru puasa lagi, besok lagi. Nah, ada orang mengatakan boleh dia terpisah-pisah, boleh juga berurutan. Yang terpenting adalah 6 hari dia laksanakan puasa di bulan Syawal untuk mengikuti, menyambung puasa Ramadan dia. Maka qasyamid dahri, kata Rasul, dia sama seperti orang berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Jangan sampai hilang tuh puasanya. Kalau seandainya kita nggak bisa puasa itu, ya dimanfaatkan untuk bisa 6 hari setelah Ramadan ini di bulan Syawal. Baru nanti setelah Syawal kita lanjutin. Kalau memang 6 hari bisa, lanjutkan lagi puasa sunnah yang lainnya. Apa? Puasa Senin Kemis. Nah itu udah rutin tuh, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Apalagi selain puasa Senin Kemis, puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak, puasa lagi, enggak lagi, puasa lagi, enggak, dan enggak lagi. Biasanya puasa Daudnya kalau lagi ada punya, wah saya lagi banyak masalah nih, saya lagi banyak problem, baru puasa Daud. Ada lagi namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid apa? Hari bid atau bid? Bid. Itu biasanya puasa di tanggal pertengahan setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Itu sunnah Rasul. Bid itu kan putih. Bayda itu telur tuh warnanya putih. Kalau di Arab tuh telur putih. Kalau di kita di Indonesia telur warnanya coklat. Nah, kalau kita pernah umroh, pernah haji, lihat di Arab. Telur tuh warnanya putih-putih banget. Ya Ustaz ya? Antum di Mesir ya? Telur warnanya putih, bid. Bayda, abyad, putih. Kok puasa putih? Iya, puasa di pertengahan bulan karena tanggal 13, 14, 15 itu purnama atau mau purnama, terang. Puasa Ayyamul Bid. Puasa apa lagi? Ya, yang paling utama adalah qada puasa kita. Karena banyak orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia harus mengqada puasanya di luar Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi harus mengqada puasa Ramadan. Bersyukur kita masih berpuasa di bulan Ramadan ini. Ada satu hadis, ini jarang dijelaskan oleh beberapa ulama. Satu hadis, Nabi bercerita, suatu saat Nabi sedang tidur, Nabi bermimpi. Coba dicek ini hadisnya. Ya, matan hadisnya saya lupa karena panjang sekali. Tapi maknanya begini. Nabi tidur di malam hari. Ketika Nabi tidur, Nabi dibawa oleh 2 orang berpakaian putih-putih. Naik ke atas tempat yang tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dia melihat di sana ada orang yang digantung, lalu kemudian dari mulutnya keluar terus menerus darah. Ya, dari mulutnya, dari lubang-lubangnya semua. Ditanya oleh sahabat, siapa itu? Nabi bertanya kepada orang 2 ini, bukan sahabat. Nabi bertanya kepada 2 orang ini yang membawa dia. Siapa itu malaikat? 2 orang ini malaikat. Itu adalah orang yang ketika dia punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tanpa uzur, tanpa alasan, dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi gambarannya begitu. Jadi sayang banget di bulan Ramadan ini kalau kita tidak berpuasa. Maka manfaatkan itu, setelah Ramadan kita lanjutkan juga untuk berpuasa. Kemudian apa keutamaan Ramadan lainnya? Qiyam. Qiyam itu dari bahasa Arab qama yaqumu qiyaman, berdiri. Kok berdiri? Dalam beberapa teks hadis, kalau makna qiyam yang menjelaskan pada ibadah di malam hari bulan Ramadan, makna qiyam adalah salat tarawih. Salat tarawih
Orang kita nyebutnya sholat taraweh. Sholat apa taraweh? Sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Nggak ada. Ada nggak qiyam di luar Ramadan? Ada. Apa? Bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud, bisa sholat witir di luar Ramadan. Bahkan satu hadis dikatakan Nabi itu sholat qiyamnya Nabi di Ramadan, bahkan di luar Ramadan itu 11 rakaat. Ya, Aisyah ditanya, Nabi itu kalau qiyam berapa rakaat? Nabi qiyamnya 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Kenapa kita qiyamnya 20? Ada yang 20 plus 3 jadi 23. Karena ini hadisnya mauquf, disandarkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salat tarawihnya itu 36 rakaat. Oh 36 rakaat? Gini nih hitungannya, bisa 36 rakaat. Jadi begini, tarawih itu kan salat istirahat, rohah. Istirahat. Ya. Dulu itu salat tarawihnya 20 rakaat. Setiap 2 rakaat salatul lail masna-masna. Salat malam itu 2 rakaat. Dia 2 rakaat, 4 rakaat. Di haram itu, di Masjidil Haram, setelah 4 rakaat itu dia tawaf dulu. Tawaf 7 kali putaran. Salat lagi 4 rakaat, tawaf lagi 7 kali putaran. Salat lagi 4 rakaat, tawaf lagi 7 kali putaran. Salat lagi 4 rakaat, tawaf lagi 7 putaran. Jadi tawaf itu bisa 4 kali. Jadi bikin tawaf sunnah 4 kali tawaf sunnah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia tidak tinggal di Mekah. Dia di Irak, di Baghdad. Ya. Kekhilafahan dia waktu zaman itu di Baghdad. Untuk mengganti nilai tawaf tersebut, maka ditambahlah 4 rakaat. Ya, jadi ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Jadi 36 rakaat. Pertanyaan, jadi mana yang benar? Ya, semua benar. Siapa yang salah? Ya tidak ada yang salah. Karena salat qiyam di bulan Ramadan juga hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Makanya sunnah itu kalau dalam pendekatan fikih kita memahaminya, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi bagi saya sunnah itu adalah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Gitu. Nah, Ramadan lewat besok. Jangan sampai qiyam hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan juga kita laksanakan qiyam. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil muharram. Kata Nabi, paling afdal puasa itu selain Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Bulan apa? Muharram. Karena Muharram termasuk dari bulan-bulan hurum, ashhurul hurum. Dalam At-Taubah ayat 36 itu. Ya. Wa afdal qiyam ba'dal fariidah qiyamul lail. Dan salat itu yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Inna qur'anil fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jika orang kalau mau naik pangkat, mau naik jabatan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau ingin mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah, surganya, atau di dunia kita ada yang kita inginkan, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, qiyam di malam hari. Nah, itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma di Ramadan rajin kita. Ketika Ramadan meninggalkan kita, siangnya kita lewatin, qiyamnya kita lewatin. Sayang. Apalagi di bulan Ramadan ada yang nanti setelah Ramadan bisa kita laksanakan juga, qiraatul Quran. Karena begitu banyak orang yang ngejar keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan sudah ada yang khatam, dia harus kejar khatam Quran di bulan Ramadan ini sekali, 2 kali, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan sehari menghatamkan 2 kali Al-Quran. Imam Syafi'i. Kalau Bang Syafi'i sebulan juga belum tentu dia mah. Imam Syafi'i sebulan sehari 2 kali hatam Al-Quran. Kenapa? Mengejar fadilahnya, keutamaannya. Nah,
keutamaan membaca Al-Quran ini sangat besar. Wal mahir, orang yang mahir. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat, bersama rombongan para malaikat bararah yang baik-baik di surga nanti. Wa may yatata'u fihi, yang terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq, yang dia punya kesulitan membaca Al-Quran, falahu ajroni, dia tetap dapat 2 pahala. Bayangin, yang mahir, yang baca Quran yang mujawwad sesuai dengan kaedah tajwidnya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama rombongan malaikat yang baik-baik nanti di surga. Wa may yatata'u fihi, yang terbata-bata itu dari bahasa Arab, terserap dari bahasa Arab, terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, dia merasa syaq, kesulitan. Falahu ajroni, tetap dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala membaca Al-Qur'annya, pahala kedua adalah pahala susah payahnya. Masya Allah, begitu luas rahmat Allah. Tapi jangan cuma dikejar di bulan Ramadan. Nah, bukankah kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bagi orang yang membaca Al-Quran, Iqra'ul Qur'an, kata Nabi, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, nanti Al-Quran yang kita baca akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah. Orang nanya, bacanya sampai berapa? Enggak ada batasan. Mau bacanya dikit boleh, mau baca banyak boleh. Kan begitu. Baru Nabi jelasin, man qara harfan min kitabillah, siapa orang membaca Al-Quran, falahu hasanah, dapat 1 kebaikan. Orang baca Quran 1 huruf mendapat 1 kebaikan. Man qara harfan, membaca 1 huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu hasanah, dapat 1 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan itu diganjar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf dikali 10 berarti 30, baru alif lam mim doang. Pahalanya alif lam mim doang 30. Itu yang baca kita yang normal. Kalau orang gagap lebih banyak lagi pahalanya tuh. Alif lam mim, A-nya banyak deh. Enggak begitu ya. Tetap alif lam mim 3. Ada ulama mengatakan kalau mimnya itu kan ada tasdidnya. Huruf Arab itu kaedahnya kalau ada tasdid tandanya dia 2 huruf yang salah 1 huruf mati digabungkan. Ya, maka diganti dengan tasdid. Jadi kalau tasdid itu hakikatnya 2 huruf dia. Berarti kalau alif lam mim 3 huruf, kalau menggunakan kaedah tadi, alif lam mim bisa jadi 4 huruf. Dan kita nggak usah transaksional. Kita baca Quran bahas segini, daun segini, dapat segini, nggak usah. Itu kembalikan kepada Allah. Allah yang tahu, nanti Allah yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Dan Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah. Tuh. Apalagi di Ramadan kita kejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di luar Ramadan nggak ada, di Ramadan doang gitu. Ulama tafsir mengatakan begini. Kita sering baca surah ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang ditanya apa Lailatul Qadar? Pertanyaan wa ma adraka. Para ulama tafsir mengatakan kalau dalam Al-Quran ada pertanyaan ya menggunakan kata tanya wa ma adraka, maka objek yang ditanyakan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kiamat, apa itu kiamat? Kamu tahu enggak apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Dalam Al-Quran itu kalau ada pertanyaan wa ma adraka, pasti objek yang ditanyakan adalah suatu hal yang luar biasa. Dan Lailatul Qadar itu adalah suatu hal yang luar biasa yang hanya kita temukan di bulan Ramadan, di lain Ramadan tidak ada. Maka masih ada beberapa hari ini kita raih Lailatul Qadar.
Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita buka beberapa hadis, dia banyak matan hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya. Jadi beberapa matan hadis, beberapa teks hadis menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Maka kita gunakan metode al-jam'u wa taufiq. Apa itu? Kumpulin teksnya, teks hadisnya, kumpulin semua matan hadisnya. Nanti kita tahu, karena dalam hadis ini Nabi mengatakan Lailatul Qadar malam 21. Dalam hadis ini Nabi mengatakan Lailatul Qadar malam 23. Dalam hadis ini Nabi mengatakan 27. Dalam hadis ini Nabi mengatakan 25. Dalam hadis satunya Nabi mengatakan 29. Gunakan metode ta'jam, kumpulin semua, baru kita akan memahami, oh ternyata dari semua teks hadis itu, ternyata Lailatul Qadar hanya turun pada malam-malam ganjil di 10 hari Ramadan terakhir. Dan sekarang kita ada di 10 malam Ramadan terakhir itu. Tuh. Dan enaknya di Indonesia ini, sekarang tahun ini, 10 malam terakhir, itu Lailatul Qadar terus tiap malam. Kok begitu? Iya. Enak kan kita di Indonesia tiap malam Lailatul Qadar itu. Jadi nggak tiap malam. Kenapa? Karena kemarin versi pemerintah malam 20, versi teman-teman Muhammadiyah udah malam 21 tuh. Ya kan? Besoknya versi Muhammadiyah malam 21, versi pemerintah udah malam 21 tuh. Malam 22-an pemerintah 21. Jadi setiap malam akan bertemu malam ganjil terus. Karena zalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ya, jadi para malaikat turun. Yang biangnya malaikat itu namanya malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat. Jibril turun dia. Ya. Ngapain? Ngurusin min kulli amr, ngurusin urusan kita semua nih, umatnya Nabi Adam. Salam hiya. Bagaimana keadaan pada saat itu? Salam, tenang, damai. Hatta, sampai kapan? Matla'il fajr, sampai terbitnya tulu'ul fajr, sampai terbitnya matahari. Ya, kalau malam itu tenang, damai, nggak ada macam-macam, nikmat, kita ibadah malam, wah, tanda orang dapat Lailatul Qadar. Hidup kita setelah Ramadan baik, tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kemarin puasa enggak Ramadan. Habis Ramadan tiba-tiba Allah kasih semua. Rezeki limpah, jabatan naik, semuanya naik. Padahal nggak puasa Ramadan. Hati-hati, itu bukan nikmat dan itu bukan tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa jadi itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum, kata Allah dalam Al-Quran. Istidraj itu apa? Dikasih kenikmatan, diulur kenikmatan terus, hanya untuk menjauhkan diri seorang hamba dari Tuhannya. Orang Betawi nyebutnya namanya nyambulin. Diambulin aja terus, kasih terus. Padahal itu ada jebakan bagi seorang hamba dari Tuhannya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang kelima, di Ramadan kita nemuin zakat fitrah. Di Ramadan lewat, zakat fitrah tidak ada, tapi ada yang bisa kita laksanakan. Apa itu? Sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi zakat fitrah hanya Ramadan. Di luar Ramadan bukan berarti enggak ngeluarin zakat, tetap ada zakat yang harus kita bayarkan. Ada zakat mal, ya. Kemudian ada zakat penghasilan, ya. Kemudian berbagai macam itu, kalau dia punya peternakan, zakat peternakannya. Kalau dia ya macam-macam. Ya, zakat mal termasuk emas, itu zakat mal kita. Emas yang disimpan, yang tidak digunakan, gitu kita bayar. Tapi ketika Ramadan lewat, apa yang bisa kita keluarkan? Zakat fitrah udah nggak ada. Berarti kita bisa bersedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Sedekah ini para ulama menjelaskan makna sedekah itu bisa berarti wakaf. Ya, wakaf dalam bahasa Arab, wakaf terserap dalam bahasa Indonesia. Wakaf. Atau selain wakaf, sedekah ini adalah zakat. Dipungut zakatnya. Ya. Kenapa? Karena fungsi sedekah itu, sedekah apa sih sedekah? Sedekah kejujuran. Sedekah itu kejujuran. Kok sedekah? Iya. Kita itu kalau sedekah, ngeluarin sebagian harta kita, itu bukti kejujuran kita. Karena yang tahu jumlah harta kita cuma kita.
Ketika kita keluarkan sedekah itu, yang tahu harta kita 2,5%, itu kita doang yang tahu. Makanya sedekah itu mengetes kejujuran seorang hamba. Berapa harta yang dia punya dikeluarin, sedekah nih. Bukti kejujuran saya nih, saya punya harta segini. Nah, gitu maksudnya. Sedekah. Kenapa? Karena fungsi sedekah, harta yang kita keluarkan entah dalam berbentuk wakaf, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, fungsinya dua. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, membersihkan harta yang masih kita punya, wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa orang yang bersedekah, jiwa orang yang mengeluarkan hartanya itu. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan hartanya, mensucikan jiwanya. Makanya kita merasakan kalau sudah kita keluarkan zakat kita keluarkan sedekah kita, berarti dia membersihkan harta-harta yang lain dan hati kita akan lebih tenang. Kenapa? Karena setelah diambil itu sebagian harta kita untuk kita keluarkan sedekahnya, apa kata Allah? Allah perintahkan kepada Nabi, wasalli alaihim, dan berdoalah kepada orang-orang, dan doakanlah kepada orang-orang yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu wahai Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada orang-orang yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya tadi. Jadi kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita, itu malah bikin tenang hati kita. Inna salataka sakanul lahum, tenang, adem, damai dan lain sebagainya. Tapi itu semua Rasul mengatakan, gini, ada satu kejadian, sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, perbuatan apa yang paling Allah sukai? Apa perbuatan apa yang paling Allah sukai? Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, ini kata kuncinya ini. Ahabbul a'mal, amalan-amalan yang paling Allah sukai. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Apa adwamuha? Istiqomah, dawam, terus menerus, continuity, terus menerus. Wa in qalla, walaupun dikit. Nah, ternyata itu. Puasanya rajin di awal doang. Puasa 6 hari Syawal. Habis itu puasa sunnahnya nggak dikerjain. Nah, itu yang nggak disuka. Melakukan ibadah, amalan-amalan sedikit tapi continuity, terus menerus. Istiqomah. Terus menerus. Nah, salat malamnya bukan, wah pokoknya lagi salat malam rajin, seminggu salat malam, besoknya hilang, bukan itu. Nggak apa-apa cembrang-cembrang, tak salat malam dan nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan rutin. Salat duhanya rutin, walaupun cuma 2 rakaat nggak apa-apa. Nah, baca Qur'annya rajin, abis itu besoknya hilang, bukan itu yang diinginkan. Adwamuha, yang penting terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, bacanya 1 ain, 1 halaman atau 2 halaman, karena 1 juz itu 20 halaman, 10 lembar, kita tinggal bagi-bagi aja. Sedekahnya selalu banyak uang, banyak, besoknya habis, hilang, udah nggak sedekah lagi. Bukan itu yang diinginkan. Sedekah sedikit tapi rutin, dawam, terus menerus, walaupun sedikit. Tuh. Gitu. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling Allah sukai. Ahabbul a'mal ilallah, perbuatan yang paling Allah sukai adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, walaupun yang dilakukan itu hanya sedikit. Nah, ini saya mau bacain satu hadis. Terakhir ini saya bacakan satu hadis. An Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Nabi masuk ke ruangan Aisyah, wa 'indaha imra'atun, di samping Aisyah ada seorang perempuan. Qala, Nabi berkata apa? Man hadhi? Siapa ini orang? Kata Nabi. Qalat fulanah. Aisyah jawab, ini namanya si fulanah. Tadhkuru min salatiha,
ini orang terkenal banget sama sholatnya. Masya Allah. Qala, Nabi mengucap apa? Mah kata Nabi. Jangan begitu, kata Nabi. Alaikum bima tutiqun. Apa kata Nabi? Hendaklah engkau beramal melakukan satu perbuatan tutiqun semampu kalian. Kita beramal semampu kalian. Ittaqullah mastata'tum, kan gitu kan? Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kata Nabi, kata Aisyah, ini orang yang terkenal sama sholatnya. Kata Nabi, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Ya, beribadah itu, beramal itu sesuai kemampuan, jangan dipaksa. Fawallahi, maka demi Allah, la yamallullah hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan untuk menerima amalanmu hingga engkau sendiri yang akan bosan. Ternyata memang kita begitu. Tapi di sini punchline-nya dari teks ini, wa kana ahabbad din ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Sesungguhnya satu amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan madama, yang dikerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Jadi bukan, jangan sampai terkenal di A, B, C, wah terkenal, tapi setelah itu hilang begitu aja. Enggak. Tapi yang dilakukan walaupun sedikit, tapi terus menerus. Jadi Ramadan selesai, besok masuk di bulan yang lainnya, bisa kita terus laksanakan amalan soleh lainnya pada bulan-bulan lainnya. Karena itu adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena waktunya sudah habis. Nanti kalau ada bertanya, boleh langsung ke saya, tidak di forum ini, ya, langsung saja. Kita mari sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah yang disebut oleh Nabi dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang jika kita berdoa dengan memulai dengan surah Al-Fatihah ini, mudah-mudahan Allah menerima semua hajat kita, semua keinginan kita, semua cita-cita kita. Wal Fatihah bil qabul wa tammi kulli sulma wa la hadratir rasul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.